Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hilang awan gelap dan bayangan hanya, dalam kasih-Nya ku berteduh. Hilang bimbang ragu, hilang tangis sendu, bila hidup percaya padu. Beserta Tuhan dalam perjalanan, persekutuan indah teguh. Jalannya ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya padu. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya padulah. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya padulah. Percaya padulah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh-Nya untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita bersama datang kepada Dia. Marilah kita memohon pimpinannya melalui doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Allah yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami masih boleh merasakan nafas kehidupan yang datangnya daripada Engkau. Kami masih boleh merasakan hari baru yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Dan saat ini kami juga bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh kembali mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah pimpinan-Mu terus bersama dengan kami. Biarlah kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sudah tidak terasa kita masuki bulan ketiga pandemi virus corona sejak diumumkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga meminta kita untuk melakukan pencegahan virus corona dengan hidup sehat atau membiasakan dengan pola hidup yang sehat, seperti makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, kemudian tidur yang cukup, dan kegiatan yang lainnya. Tetapi coba bayangkan, jika kita menempatkan olahraga sebagai rutinitas, sedangkan kita masih saja makan makanan yang tidak sehat seperti junk food, kita masih suka begadang, kita masih suka merokok, apakah itu akan membuat tubuh kita sehat dan membuat kita terhindar dari virus corona? Tentu tidak. Kenapa? Karena adanya ketidaksesuaian di antara keduanya. Pencegahan virus corona tidak hanya sebatas kita rajin berolahraga, tetapi juga kita diimbangi dengan gaya atau pola hidup yang sehat lainnya. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah tidak hanya sebatas kita mengikuti kebaktian setiap minggunya tanpa mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar apa sesungguhnya makna ibadah dari kitab Yesaya. Yesaya, anak Amos, adalah nabi yang dipakai oleh Allah pada masa pemerintahan 4 Raja Yehuda. Siapa sajakah mereka, 4 raja ini? Ya, kita bisa menyingkatnya dengan sebutan Uyah. Uyah. Ya. U adalah untuk Uzia. Y adalah untuk Yoram. A adalah untuk Ahaz. Dan H adalah untuk Hizkia. Penglihatan akan penghakiman dan pengharapan bagi Yerusalem dan Yehuda diberikan Allah kepada Yesaya saat ia mendakwa para pemimpin yang memberontak terhadap Allah, terhadap perjanjiannya dengan Allah, menyembah berhala, dan juga berlaku tidak adil. Pada awal kitab ini berisi juga tentang nubuat hukuman bagi Yerusalem dan Yehuda oleh karena ketidaksetiaan mereka. Padahal Yerusalem dan Yehuda telah menerima begitu banyak janji Allah. Dalam pasal 1 ini, mereka kembali melakukan kebiasaan mereka yang lama, yang tercela, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan di lain sisi, mereka juga memperlihatkan ibadah mereka yang rajin, yang rutin, yang disiplin. Tetapi, perilaku mereka sehari-hari bertolak belakang dengan segala kesalehan yang mereka lakukan. Mari saat ini kita memperhatikan dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai yang ke-20. Kita akan melihat sebenarnya apa yang mereka lakukan di dalam nas ini. Ya, kita bisa melihatnya di ayat yang ke-11. Di situ dilihat dengan jelas bahwa mereka membawa begitu banyak korban bakaran. Ada berbagai jenis binatang yang disebutkan dalam ayat ini. Dan jika kita lihat lebih dalam lagi, semua jenis binatang
yang ada, yang dikorbankan adalah jenis binatang yang terbaik. Mereka tidak mengorbankan binatang yang kurus, yang sakit, yang kering, tetapi mereka mengorbankan binatang yang gemuk, yang lemaknya banyak, di mana lemak ini menyimbolkan bahwa persembahan mereka adalah persembahan yang terbaik, yang dikhususkan untuk Allah, dan itu menyenangkan bagi Allah. Kita bisa melihatnya di Imamat pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh mereka? Kita bisa memperhatikan ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Di sana rupanya mereka juga setia mengadakan perayaan dan juga pertemuan ibadah. Mereka tidak lupa untuk menghadap Tuhan. Berbagai perayaan dan juga pertemuan ibadah mereka ikuti, bahkan mereka disiplin mengikutinya. Lalu, apa respon Allah akan apa yang mereka lakukan ini? Dalam ayat 13 justru dikatakan bahwa jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Allah justru menyatakan bahwa persembahan mereka tidak sungguh. Kata tidak sungguh di sini artinya adalah sia-sia, percuma. Jadi segala apapun yang mereka lakukan adalah sia-sia dan percuma, tidak ada gunanya. Bahkan jika kita perhatikan dari ayat yang ke-11, Allah mengatakan bahwa korban yang mereka berikan itu telah membuat Allah jemu. Dan juga Allah tidak suka, Allah tidak senang dengan korban yang mereka berikan. Kita perhatikan lagi juga ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa baunya yang seharusnya menyenangkan Allah, bau persembahan yang harusnya menyukakan hati Allah, justru Allah di sini menyatakan bahwa itu adalah sebuah kejijikan atau kenajisan, kekejian bagi Allah. Dan juga kita perhatikan di ayat yang ke-14 bahwa Allah benci melihatnya. Penekanannya sebenarnya bukan kepada apa yang Allah lihat, tetapi apa yang Allah rasakan di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Kemudian juga kita bisa melihat di ayat yang ke-15 bahwa Allah juga memalingkan mukanya dan Allah juga tidak akan mendengar doa-doa mereka. Bukankah ini sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah orang Yerusalem dan orang Yehuda lakukan? Mereka rutin beribadah, mereka berdisiplin. Tetapi mengapa Allah justru meresponinya dengan demikian? Ya, rupanya bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang Yerusalem maupun Yehuda adalah sebagai rutinitas semata. Memang mereka menjalankan ibadah dengan rutin dan juga dengan disiplin. Tetapi di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka masih berbuat jahat. Mereka tidak sungguh-sungguh memahami apa yang Tuhan kehendaki, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Jika kita perhatikan ayat 13, 15 dan juga 17, di sana dikatakan bahwa ayat 13, perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Ayat 15, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Dan ayat yang ke-17 di sana digambarkan bahwa sebelumnya mereka juga berlaku tidak adil, mereka kejam dan menindas anak yatim dan juga para janda. Ini adalah suatu tindakan yang tentu bertolak belakang dengan apa yang sudah mereka lakukan dalam ibadahnya. Lalu kalau begitu apa yang sebenarnya Tuhan inginkan? Ya, kita juga bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Apa yang Tuhan inginkan dijelaskan dalam ayat tersebut. Dan kita bisa menyingkatnya dengan 3B. 3B yang B yang pertama adalah bertobat, yaitu basuhlah dan bersihkanlah dirimu. Sebuah tindakan untuk bertobat dari dosa dan berbalik darinya kepada Allah. B yang kedua, yaitu di ayat yang ke-16 juga, yaitu adalah
berhentilah berbuat jahat. Allah meminta mereka untuk mematikan segala perasaan dan juga watak buruk yang mungkin mengarahkan mereka kepada perbuatan yang jahat. Dan B yang ketiga, kita bisa melihatnya dalam ayat yang ke-17, belajarlah berbuat baik. Tidak hanya sebatas mematikan atau berhenti dari kejahatan, tapi Allah juga meminta mereka untuk belajar berbuat baik. Secara khusus, dalam ayat ini, Allah mendorong mereka untuk melihat contoh-contoh perbuatan baik yang selama ini mereka abaikan, yang ada di dalam ayat 17, yaitu berkenaan dengan perilaku keadilan. Dan ada satu lagi, bahwa ketika mereka melakukan semuanya ini, Allah menjanjikan sesuatu yang berharga bagi mereka. Sesuatu itu ditunjukkan di dalam ayat ke-18 hingga ayat yang ke-20. Di sana kita bisa melihat bahwa Allah akan memberikan pengampunan dan juga berkat kepada mereka yang mau bertobat dan mau memperbaharui hidup mereka. Lalu mungkin kita akan bertanya, jadi apakah kita tidak perlu lagi melakukan pertemuan ibadah? Melakukan pertemuan ibadah adalah baik. Allah pun memerintahkannya. Tetapi ingatlah bahwa Allah juga benci akan dosa. Allah tidak ingin kita hidup dan tinggal di dalam dosa. Terlebih saat ini kita adalah anak-anak Allah. Kita telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Memang kita tidak lagi mempersembahkan korban-korban seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada zaman dahulu. Sebab dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan bahwa tubuh kita adalah persembahan bagi Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi, jika saat ini kita masih terus bertekun dalam dosa, kita masih hidup dan tinggal di dalam dosa, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Dia, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Akankah kita kembali mengulang kesalahan bangsa Israel yang hanya menjadikan ibadah sebagai rutinitas semata? Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali bahwa ibadah sesungguhnya tidaklah hanya berbicara tentang kita mengikuti kebaktian secara rutin setiap minggunya, tetapi juga berbicara tentang bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan namanya. Kita mempersembahkan tubuh kita untuk hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita menolak dan membenci kejahatan, kita membela kebenaran, dan juga kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan bila pada pagi hari ini kita disadarkan akan betapa banyaknya kejahatan dan juga perilaku yang mungkin buruk di mata Tuhan, marilah kita juga mau bertobat dan juga mau memperbaharui hidup kita supaya kita semakin hari boleh semakin serupa dengan Dia. Dan percayalah bahwa Allah akan mengampuni kita dari segala kejahatan kita. Amin. Mari saat ini kita akan bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, bersyukur ya Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu untuk kami tidak hanya menjadikan ibadah hanya sebagai rutinitas semata, tetapi kami mau juga mempersembahkan tubuh kami untuk menjadi ibadah yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami, terus tolong kami untuk kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Ingatkan kami ya Tuhan saat kami mungkin melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki, saat kami menjauh daripada Tuhan. Dan Tuhan, apabila pada pagi hari ini kami masih sering kali
melakukan apa yang jahat di matamu, biarlah Tuhan Engkau yang boleh mengampuni kami yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang akan menolong setiap apapun yang menjadi persoalan, pergumulan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.